Perang memaksa rudal Neptune Ukraina melakukan revolusi. Hasilnya dari senjata yang sempat diremehkan, kini Neptune menjadi simbol kebangkitan teknologi militer Ukraina. Sejumlah senjata yang digunakan Ukraina selama 30 bulan perang telah memiliki reputasi tinggi, tetapi hampir semuanya adalah senjata bantuan negara lain. Mereka seperti rudal anti-tank Javelin dan Bayraktar TB2 yang berperan besar menahan Rusia di awal invasi, hingga HIMARS dan ATACMS yang kerap merepotkan Rusia. Rudal Neptune telah membuat malu besar Rusia ketika menenggelamkan Moskwa, kapal kebanggaan Rusia di Laut Hitam. Tetapi setelah peristiwa pada tahun 2022 itu, Neptune seperti menghilang. Baru dalam beberapa waktu terakhir, Neptune telah semakin mengambil tempat. Rudal ini berhasil menghantam sejumlah target penting, salah satunya kapal pembawa minyak Rusia dan target darat lainnya. Secara cepat, mari kita melihat sejumlah fakta dari rudal tersebut. Pada 18 November 1993, Biro Desain Lats Ukraina menerima rudal KH-35 dari Zvezda Strela Rusia. Hal ini menyusul perjanjian antar pemerintah Rusia-Ukraina tentang kerjasama industri ilmiah dan teknis. Dari titik inilah pengembangan RK-360MC Neptune dimulai pada tahun 2010. Rudal dikembangkan melalui kerjasama antara Artemlans dan SIH Motors. Meski awalnya lambat, pengembangannya meningkat pesat setelah aneksasi Crimea pada tahun 2014. Seperti yang ditunjukkan oleh kerucut hidung yang rendah, rudal tersebut terbang hanya pada kecepatan subsonik. Rudal ditenagai oleh mesin turbofan MC400 setelah pembakaran pendorong awal. Di sini penopang berbahan bakar padat terlihat jelas dengan penukaran panas dorsal. Volume dan kemudahan integrasi platform menjadi prioritas. Ini menghasilkan bodi asimetris silinder. Meskipun berada dalam garis keturunan rudal anti kapal Exocet, rudal Ukraina lebih banyak mengambil ciri dari Harpoon, terutama dengan 3 set permukaan kontrolnya yang disusun dalam pola X. Sayap besar di dekat pusat gravitasi rudal konsisten dengan rezim penerbangan subsoniknya. Ini memberikan stabilitas, efisiensi, dan kemampuan manuver tambahan. Tampaknya hanya permukaan kontrol ekor yang digunakan untuk panduan. Dengan berat total mencapai 870 kg dan jangkauan sekitar 280 km, rudal dipandu menuju targetnya dengan bantuan INS, sebelum kemudian menggunakan radar aktif untuk panduan terminal. Karena perang menyoroti kebutuhan akan vektor serangan darat, versi baru Neptune MD muncul yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Varian ini dikatakan memiliki jangkauan yang lebih jauh. Selain itu, menggunakan GPS dan pencari inframerah untuk deteksi terminal. Pencari inframerah akan sangat penting. Ini karena kekacauan di darat akan menghalangi radar aktifnya. Pencari inframerah dapat ditempatkan di dudukan dagu sebagai solusi sementara, seperti yang terlihat pada rudal sejenis milik Korea Utara. Modifikasi semacam itu memberikan kemampuan serangan darat atau akuisisi pesisir yang lebih mudah. Untuk rudal anti kapal, bagian ini telah diamati pada YC-83 Cina. Dudukan dagu digunakan sebelum kerucut hidung berjendela khusus diadopsi. Bagian yang menonjol di dekat ujung rudal ini bisa jadi merupakan wadah untuk pencari tersebut. Bagian yang tidak terlihat dalam materi promosi sebelumnya. Tetapi itu juga bisa menjadi antena penghubung data. Belum jelas apa fungsi sebenarnya bagian ini. Setelah diperkenalkan ke publik pada tahun 2015, rudal ini mulai diuji coba dari 22 Maret 2016 hingga 6 April 2019. Dalam pengujian, rudal berhasil mencapai target 100 km dari Odessa. Rudal tersebut masuk operasional pada Maret 2021. Baterai Neptune terdiri dari 6 peluncur bergerak USPU-360. Masing-masing dari mereka berisi 4 Neptune. Selain itu juga 6 kendaraan isi ulang. Ada juga berbagai truk pendukung. Baterainya dipusatkan di sekitar modul serangan. Radar yang digunakan adalah Mineral U.
Penggunaan awal setelah agresi Rusia pada Februari 2022 terbukti mengecewakan. Peluncuran pertama gagal dan kegagalan parsial lainnya mengungkapkan masalah umum yang terkait dengan satu bagian. Tidak jelas apakah itu sabotase atau masalah kualitas pembuatan. Yang jelas Neptune dianggap sebagai senjata yang tidak banyak diharapkan. Benar-benar underdog. Hingga kemudian pada tanggal 3 April 2022, sebuah Neptune menabrak Admiral Eisen, sebuah fregat kelas Admiral Grigorovich milik Rusia. Rudal merusak kapal tetapi tidak menenggelamkannya. Hanya beberapa hari kemudian, Neptune membuat sejarah dengan menenggelamkan Moskwa. Jarak serangan sekitar 135 km dari Odessa. Serangan terjadi pada 14 April 2022 malam. Keberhasilan itu yang kemudian menjadikan Neptune mendapat perhatian. Pernyataan politik tingkat tinggi telah dibuat yang menekankan perlunya meningkatkan produksi yang lambat sejak 2022. Rangkaian serangan dari 27 Maret hingga 22 Agustus 2024 menunjukkan setidaknya tingkat produksi rudal per bulan yang moderat. Bagaimanapun jumlah rudal masih sedikit, dan desain ini awalnya tidak dioptimalkan untuk misi serangan darat. Bentuk berbeda yang menekankan jangkauan dan kemampuan siluman akan disambut baik. Sebuah evolusi di masa mendatang yang direncanakan dengan kolaborasi Rumania. Kerjasama itu telah diumumkan pada 2 Agustus 2024. Meskipun sempat mengalami kemunduran dan diremehkan, Neptune kini harus diakui merupakan perwujudan ketahanan dan kegigihan Ukraina dalam menghadapi segala rintangan. Dimulai sebagai proyek yang relatif tidak jelas, kegagalan dalam penggunaan awal, kemudian menenggelamkan Moskwa, dan kini menjadi ancaman yang tidak bisa diremehkan oleh Rusia. Untuk saat ini sulit menemukan simbol yang lebih kuat dari Neptune dalam hal perlawanan Ukraina melawan Rusia. Demikian sahabat jejak tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.